Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Sayegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Salam sehat, semangat selalu, berkah dalam, dan jangan lupa senantiasa berbahagia. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Sabtu, tanggal 20 November tahun 2021, hari biasa, pekan ke-33. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, semoga kami semua dapat bertobat berkat sabda Yesus Putramu, penjelmaan belas kasih-Mu, dan harapan hidup kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 20 ayat 27 sampai dengan 40. Pada suatu ketika datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, meninggalkan istri tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa tentang Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, dalam iman Katolik mengakui bahwa kita umat Katolik percaya akan kebangkitan badan, kehidupan kekal. Sementara orang-orang Saduki tidak percaya, lalu mengajukan pertanyaan yang seolah-olah pertanyaan ketidaktahuan dari orang-orang Saduki, tetapi sebenarnya mau menguji atau menjebak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus karena Dia adalah Allah yang hadir di tengah-tengah kita, tentu tidak bisa dijebak begitu saja ataupun dijerumuskan dengan pertanyaan orang Saduki. Justru Tuhan menerangkan yang sesungguhnya, yang sejati, yang benar tentang kehidupan setelah mati, yakni tidak seperti yang dibayangkan atau yang dipikirkan oleh orang-orang biasa. Kalau kita memikirkan tentang dinamika hidup, tetapi Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dinamika hidup itu terjadi karena kita hidup. Maka kehidupan itu yang paling pokok. Dan ketika nanti setelah dari dunia ini lalu memasuki kehidupan abadi yang kekal, maka yang paling penting, yang paling pokok adalah hidup itu sendiri, bukan dinamika yang terjadi di dalam kehidupan. Maka marilah kita di dalam hidup ini mempersiapkan untuk masuk ke dalam kehidupan dengan tidak begitu khawatir dan juga direpotkan dan disibukkan dengan hal-hal yang mungkin bagi kita itu penting, tetapi sebenarnya itu hanya menjadi bagian dari dinamika hidup saja. Meski memang di dalam menjalani dinamika hidup kita perlu untuk menuju kepada hidup, yakni dengan memilih yang sejati, memilih yang pokok, supaya kita layak untuk memperoleh kehidupan yang kekal, yang sejati. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk memperoleh hidup yang sejati, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.